Selanjutnya, ini adalah analisa perbandingan. Jadi, kalau eh, tadi analisa rasio, sekarang analisa perbandingan. Yang namanya juga analisa perbandingan, jadi membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lainnya. Bisa laporan keuangan perusahaan A dengan laporan keuangan perusahaan B. Bisa dengan laporan keuangan perusahaan A dengan rata-rata industrinya. Atau mungkin laporan keuangan perusahaan A tahun pertama dengan tahun kedua untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan. Analisa perbandingan untuk menentukan perubahan dalam keuangan perusahaan. Ada beberapa macam cara, membandingkan dengan data historisnya, membandingkan dengan data perusahaan yang lain, membandingkan dengan nilai laporan maupun nilai rasionya. Jadi dibandingkan dengan banyak hal, gitu ya. Saya punya contoh nih laporan keuangan nih neraca ya. Neraca ini saya akan membandingkan laporan keuangan tahun 2010 dengan tahun 2011. Coba perhatikan di situ, kas tahun 2010 30 juta. Kas tahun 2011 50 juta. Sehingga perubahan absolutnya naik. Naik berapa? Naik 20 juta. 20 juta itu perubahan relatifnya berapa persen? Perubahan relatifnya adalah 66,7%. Dari mana dapatnya? Dari 20 juta per 50 juta. Ya, jadi hasilnya adalah 20 juta per 30 juta sama dengan 66,67. Jadi dari tahun 2010 itu naik 66,67 ke tahun 2011. Naiknya 20 juta atau naik menjadi 50 juta rupiah. Sekarang surat berharga. Dari tahun 2010 itu 15 juta. Tahun 2011 5 juta. Maka dia perubahan absolutnya dia turun. Turun berapa? Turunnya 10 juta. Turun 10 juta itu berapa persen penurunannya? Nah, caranya ya turun min 10 juta dibagi dengan 15 juta sama dengan 66,67 juta. Min 66,67 juta gitu ya. Di sini juga ada piutang dagang, persediaan. Persediaan tahun 2010 itu ada 100 juta, 2011-nya ada 50 juta, sehingga perubahan absolutnya 50 juta. Ini naik 50%, ya, naik 50% bila dibandingkan dengan periode 2010. Oke. Kemudian dan lain sebagainya. Ini juga ada tanah ya ini. Jadi ini membandingkan. Perbandingannya bagaimana tahun pertama ke tahun kedua itu naik berapa persen, naik berapa rupiah gitu ya. Kemudian kita bandingkan, kita cari persentase kenaikannya. Ya, seperti itu. Kas bertambah sebesar 20 juta rupiah atau 66,67. Artinya ada pemasukan kas yang cukup besar pada periode analisa. Itu analisanya seperti itu. Ya, masing-masing bisa dianalisa, jadi naik turunnya. Dan sebaiknya kalau melakukan analisa seperti ini, dicari sebabnya. Oh, kasnya naik, berarti ada apa dengan kasnya naik? Oh, ternyata labanya naik. Atau mungkin ada penambahan hutang dan lain sebagainya. Itu akan lebih memperdalam analisa. Kemudian yang kedua analisa common size. Kalau perbandingan tadi membandingkan tahun pertama dengan tahun keduanya, kalau common size ini melihat persentase per akun terhadap kelompok akunnya. Jadi kalau kita lihat dalam aktiva itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Dalam aktiva lancar itu ada kas, ada piutang, ada persediaan ya. Jadi yang namanya kelompok akun ya aktiva lancar tadi itu kelompok akun. Nanti kita membandingkan, kita lihat kas itu berapa persen dari keseluruhan aktiva lancarnya. Itu common size.
Menghitung tiap rekening dalam laporan laba rugi sebagai proporsi dari total penjualan. Menghitung tiap rekening dalam neraca sebagai proporsi dari total aktifanya. Jadi kalau di neraca itu akan dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap, modal dan hutang. Kalau dari laba rugi, kelompok aktivanya adalah kelompok penjualan. Jadi penjualan itu adalah total kelompok aktiva. Nanti HPP itu berapa persen dari total penjualannya, biaya operasional itu berapa persen dari total penjualannya gitu ya. Nah, perusahaan yang aman apabila aktiva lancarnya lebih besar daripada aktiva tetapnya. Jadi banyak aktiva lancarnya. Misalnya kasnya besar, kemudian persediaannya banyak gitu ya. Kalau dari sisi pasifannya, perusahaan yang aman itu yang modalnya besar. Ini untuk perusahaan manufaktur ya. Modalnya besar, hutang jangka panjangnya kecil, hutang lancarnya lebih besar daripada hutang jangka panjangnya. Kalau perusahaan yang nggak sehat itu yang aktiva tetapnya lebih besar. Jadi dia punya gedung-gedung banyak, dia punya mesin tapi nggak kepake, tapi kasnya kecil gitu ya. Berarti kan dia nggak menghasilkan uang itu gedung-gedungnya. Kemudian perusahaan yang beresiko juga apabila hutang jangka panjangnya itu besar. Terutama kalau hutang jangka panjangnya melebihi modal, maka perusahaan harus ada warning. Berarti perusahaan itu sudah nggak sehat lagi. Gitu. Di sini coba perhatikan, ini laporan keuangan posisi keuangan komparatif ini. Jadi ini saya dibandingkan juga di Common Size-kan. Dibandingkan tahun 2009 dan 2010, kemudian dia itu berapa persen dari total kelompok akunnya. Ini ya, kelompok akunnya adalah total aset. Kelompok akunnya adalah total aset. Total asetnya 100%. Coba perhatikan yang paling bawah. Kas dari tahun 2009 itu 30 juta, 2010 itu 50 juta. Nah, dari tahun 2009 itu, kasnya itu sebesar 4% dari total asetnya. Caranya adalah kas 30 dibagi total asetnya 750 kali 100% sama dengan 4%. Nah, di sini juga surat berharga 15 juta itu 2% dari total asetnya. Caranya bagaimana? 15 per 750 juta kali 100% sama dengan 2%. Seperti itu untuk mengetahuinya. Di sini diketahui bahwa aset lancarnya itu sebesar 33%, aset tetapnya itu sebesar 43,33%. Jadi masih lebih banyak aset tetapnya daripada aset lancarnya, ya. Ini kurang baik bagi perusahaan karena perusahaan yang baik itu adalah yang mempunyai aset lancar lebih banyak daripada aset tetapnya. Kemudian untuk pasifannya di sini ada liabilitas, ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, sama total ekuitas atau total modal. Perhatikan di sini, liabilitas jangka pendeknya adalah 100 juta tahun 2009 ya. 13,33 juta dari mana? 100 juta per total liabilitas dan ekuitas 750 juta kali 100% sama dengan 13,33. Nah, di sini liabilitas jangka pendeknya 13%, total liabilitas jangka panjangnya 26%, ekuitasnya 60%. Ini masih baik, kenapa? Karena modalnya mendominasi. Jadi modal perusahaan lebih besar daripada hutang-hutangnya. Meskipun di sini hutang jangka panjangnya relatif tinggi ya, karena nilainya 26, sekian persen. Berbeda dengan akun-akun dalam neraca. Kalau akun dalam neraca tadi kelompoknya di bawah ya, total aset, total pasifa gitu ya. Kalau rugi laba itu yang menjadi acuan adalah penjualannya. Jadi penjualannya yang 100%. Kemudian HPP-nya adalah 6 harga pokok penjualannya 600 juta rupiah.
Ini 58%. Caranya 600 dibagi dengan 1.020.000.000 kali 100% sama dengan 58,82. Laba brutonya 400 juta itu 38,22%. Caranya 400 juta dibagi dengan 1.020.000.000 kali 100%. Jadi dia punya laba kotor 39,22 di tahun 2009. Nah, sama dengan cara hal-hal yang lain ya, dengan akun yang lain itu sama. Di sini coba lihat ya. EBIT-nya 14% saja. Laba tahun berjalan, laba bersih ya, earning after interest and tax, EAIT-nya 8,24. Jadi di sini sangat kecil labanya, hanya 8, sekian dari total penjualannya. Ya, itu tadi untuk analisa perbandingan. Common size ya. Dari sisi laporan keuangan sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah analisa DuPont. Analisa DuPont ini apa? Kalau tadi kita mempelajari analisa rasio, misalkan ROE rumusnya bagaimana? ROE itu adalah laba bersih dibandingkan dengan modal. Itu adalah rumusnya ROE. Kalau kita mengetahui rasio-rasio yang lain, kita nggak perlu lagi melihat ke laporan keuangan karena ROE itu bisa dicari menggunakan rasio-rasio yang lain. Jadi ROE itu gabungan dari rasio-rasio yang lain. Misalkan di sini, untuk mencari ROE kita membutuhkan rasio profit margin, rasio Tato, dan equity multiplier. Margin tadi laba per penjualan, Tato tadi penjualan per total aset, equity multiplier adalah total aset per modal saham. Itu bisa kita cari untuk mencari ROE gitu ya. Sehingga kita mendapatkan nilai seperti itu. Jadi analisa DuPont itu adalah analisa rasio yang dicari dengan menggabungkan rasio-rasio yang lainnya. Itu analisa DuPont. Oke ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Kemudian saya akan memberikan tugas kepada Anda semuanya. Tugasnya adalah untuk mahasiswa yang NPM-nya ganjil, Anda harus merangkum materi analisa rasio. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian untuk mahasiswa yang nilai angka terakhir NPM-nya itu genap, tugas Anda adalah merangkum perbandingan common size dan DuPont. Kemudian untuk Anda yang angka terakhir NPM-nya itu 0, Anda harus atau tugas Anda adalah merangkum materi laporan keuangan minggu lalu. Jadi ada 3 untuk yang NPM-nya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Untuk yang NPM-nya genap, 2, 4, 6, 8. Dan untuk yang nomor terakhir NPM-nya adalah 0. Ya. Tugasnya dikumpulkan, ditulis tangan, kemudian dikumpulkan ke link form yang saya bagikan dalam bentuk PDF. Ya, jadi setelah Anda tulis tangan, Anda scanner, jadi file PDF Anda kirimkan melalui link. Kenapa nggak foto aja? Kalau foto ini banyak. Kalau PDF cukup satu file beberapa halaman, gitu ya. Jadi itu tugas Anda untuk minggu ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.